Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Freeze. Oke teman-teman, kali ini kembali lagi di podcast Yudi Freeze karena hari ini hari Rabu, waktunya untuk upload podcast Yudi Freeze. Dan di video kali ini aku lagi mau ngangkat tema tentang pengulangan atau repetition. Jadi salah satu tips untuk teman-teman semuanya yang pengen belajar bahasa Jepang dengan lebih lancar lagi itu adalah dengan mengulang dan mengulang. Terus sebenarnya pengulangan ini bisa secara tidak hanya perkataan. Misalkan kalian belajar baru kotoba baru, terus kalian coba ulang-ulang berkali-kali. Tidak hanya seperti itu, cuman mengulang dalam arti mengulas kembali. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Waktu itu aku masih ada di pelatihan di Jakarta, pelatihan sebelum berangkat ke Jepang. Jadi ada pelatihan selama 6 bulan di Jakarta, pelatihannya oleh sensei bahasa Jepang, dimana di situ juga orang Jepang sendiri yang ngajar. Dan ada salah satu sensei yang sampai sekarang masih teringat-ingat terus, karena sensei ini selalu memberikan pertanyaan yang tiba-tiba gitu. Jadi, dan pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang simple sebenarnya. Dan dia selalu tanya, kalian kemarin ngapain? Misalkan, Yudi-san, kino nani o tabemashita ka? Yudi-san, kino nani o shimashita ka? Yudi-san, yoru neru mae ni nani o shimashita ka? Jadi dia sering tanya seperti itu dengan tiba-tiba nunjuk orang gitu langsung di kelas. Dan kita harus mau gak mau sontak harus respon dan jawab. Kalau enggak dikasih hukuman gitu. Makanya kita harus siap-siap dengan jawaban kita. Karena memang dalam kehidupan sehari-hari kita di Jepang, kita harus selalu bisa menanggapi pertanyaan atau suatu situasi dalam kehidupan kita yang sebenarnya real dalam pekerjaan itu harus dengan cepat nanggapnya. Dan itu harus dengan bahasa Jepang yang bagus juga. Jadi kita dilatih untuk merecall apa yang terjadi dalam hidup kita, atau yang terjadi misalkan kemarin atau 1 minggu yang lalu, atau hal-hal yang lampau, itu untuk kita bisa ungkapkan dalam bahasa Jepang gitu. Itu salah satu yang aku teringat-ingat terus sampai sekarang pun juga. Itu bagus banget sih menurutku, karena setiap yang kita lakukan atau yang udah pernah kita lakukan, kayak shitakoto, itu gampang sih sebenarnya untuk kita ungkapkan. Misalkan pengalaman aku di Jepang kayak gini-gini, di hari misalkan 1 minggu yang lalu pengalamanku kayak gini-gini, bisa lancar dengan mengungkapkannya dengan bahasa Indonesia. Cuman bagaimana kalau kali ini diungkapkan dengan bahasa Jepang, kan masalahnya jadi beda. Nah itu adalah titik dimana kita harus bisa melatih kemampuan kita dalam bahasa Jepang melalui merecall apa yang udah terjadi, dan melatih untuk merepetition, untuk mengulang lagi gitu apa yang telah kita lakukan di masa lampau gitu. Maksudnya mengulang ini udah terjadi yang kejadian-kejadian yang udah terjadi itu kita panggil ulang gitu maksudnya. Nah, satu lagi tipsnya adalah dengan menulis di Niki. Dulu aku juga ingat waktu masih belum lulus ujian Kanggo Shikokashikeng, dan bahkan udah lulus pun, setiap hari itu selalu disuruh nulis Niki, terus laporan tiap hari. Jadi hari ini dalam 1 hari ngelakuin apa aja, belajar apa aja, besok pengen belajar apa aja, dalam 1 bulan ini pengen bisa apa, mokuhyo dalam 1 bulan, mokuhyo dalam 6 bulan, mokuhyo dalam 1 tahun, mokuhyo dalam 3 tahun. Semuanya lengkap. Jadi di Jepang itu pembelajarannya seperti itu. Kalau yang aku insyo pertama, kalau aku yang tangkap ya, dari pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia 6 bulan, di Jepang 6 bulan, terus kemudian masuk ke tempat kerja di
kerja pun disuruh untuk bikin niki tiap hari, udah belajar apa aja di tempat kerja, terus pengen berikutnya belajar apa yang belum ditargetkan, maksudnya yang bakalan tercapai di 3 bulan berikutnya atau 6 bulan berikutnya atau 1 tahun berikutnya itu apa. Semuanya itu melatih kita untuk recall, kemudian mengulang lagi apa yang telah kita lakukan gitu. Itu pengalaman yang bagus untuk kita bisa nantinya lebih lancar lagi ngomongnya, kayak gitu teman-teman. Ini yang aku mau bahas di video kali ini, dan kemudian aku mau ajakin teman-teman juga yang pengen belajar kaiwa dengan aku bisa follow juga di TikTokku, karena aku di TikTok sebenarnya lebih fokus ke belajar tentang investasi di Jepang. Cuman kalau misalkan teman-teman follow di TikTok, kalian bisa juga langsung berkomunikasi dengan aku, karena kadang aku mulai beberapa hari yang lalu nyoba untuk streaming, dan di situ aku pengen lebih kontak lagi ke teman-teman semuanya, dan kalau bisa ngajak teman-teman juga untuk belajar kaiwa bareng gitu, ngobrol-ngobrol dalam bahasa Jepang. Lebih enaknya di TikTok, karena di TikTok lebih santai dan bisa berkomunikasinya lebih nyantai, lebih enak gitu kayaknya. Oke, gitu aja teman-teman di video kali ini, di podcast kali ini nggak terlalu panjang. Semoga bisa menjadi membuka wawasan teman-teman juga yang pengen belajar bahasa Jepang lebih bagus lagi. Jangan patah semangat dan tetap belajar. Sampai jumpa di podcast Judy Fresh berikutnya. Bye bye.